Diawali dengan memperlihatkan seorang pria lugu tengah berjalan dengan majikannya, kita bisa melihat tatapan matanya yang sangat polos dan nampak tak ada apa-apa di sana. Namun ketika kalung anjingnya dibuka oleh sang majikan, pria tersebut langsung menghajar orang-orang di sana dengan sangat brutal. You don't fight back, the collar comes off. A simple set of rules. Pria ini bernama Denny, yang merupakan tukang pukul dari seorang rentenir. Saat kalungnya kembali dipasang, seketika Denny kembali menjadi pria lugu dengan tatapan polos dan cenderung nampak seperti seorang yang memiliki gangguan mental atau alias ODGJ. Saat pulang ke base camp, Denny pun diperlakukan layaknya seekor anjing, di mana Denny disuruh untuk masuk kanannya dan ngahuap makanan anjing. Jir, itu yang gitu teh enak nggak ya? Danny, come on. Selesai makan, Denny pun memukul samsak miliknya yang sudah rusak. Hingga saat Denny memukulnya terlalu keras, samsak itu pun robek. Satu-satunya benda berharga yang dimiliki Denny adalah sebuah boneka dan buku gambar anak-anak yang selalu dilihatnya sebelum tidur. Dan Denny memiliki ketertarikan kuat terhadap sebuah piano, dan itu akan berhubungan dengan masa lalunya. Menipu lelol wae. Sorry ya guys. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika si bos dan anak buah sedang pesta dengan wanita pengentut, Denny pun memperhatikannya dari bawah hingga membuat Cik Neng ini ketakutan. Hari-hari pun Denny lalui seperti itu setiap hari, hingga beberapa orang yang sudah mengetahui siapa Denny memilih untuk mundur dan tidak melawannya. Nuevos. Hey, hey. You want this, yeah? Sampai di sebuah tempat lelang perhiasan, di sana terlihat ada sang pemilik tempat itu, di mana dia sudah mengetahui tentang bagaimana cara kerja si bos dan Denny, yaitu jika kalungnya tidak dilepas, maka Denny tidak akan bereaksi. Di situ si bos juga mengatakan bahwa untuk menciptakan binatang buas, maka didiklah seseorang dari kecil dan perlakukan orang itu seperti layaknya binatang. Dan itulah yang membuat Denny seperti ini. Hingga saat si pemilik menahan semua orang, Denny pun hanya bisa melihat si bos dan anak buahnya ngagoak tanpa bereaksi apapun. Hal ini cukup masuk akal karena Denny dididik untuk tidak memiliki rasa emosi dan kasih sayang, yang membuatnya biasa berkelahi saat kalungnya dibuka. Sementara itu, sang pemilik tempat lelang pun pergi ke ruangan lain untuk menemui para tamu yang ada. Saat si bos dan anak buah selesai disiksa, akhirnya ia mempunyai kesempatan membuka kalung Denny. Seketika semua orang pun dihajar sampai masuk ke ruang para tamu. Yang menarik adalah salah satu tamu yang punya tempat gelut ilegal pun memperhatikan Denny dan melihat potensi pada dirinya. What are you looking at? Just enjoying the show. Saat kembali ke base camp pun si bos memarahi si Denny karena dia tidak menolong sama sekali, karena seekor anjing saja akan menolong majikannya saat berada dalam bahaya. Tak ingin membuang waktu, si bos pun pergi menagih ke tempat selanjutnya, di mana tempat tersebut adalah toko barang-barang antik. Tak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti tadi, si bos pun meminta Denny untuk nunggu di luar, dan si bos menjelaskan bahwa ketika lampunya nyala, Denny harus segera masuk ke dalam karena itu adalah sebuah tanda bahaya. Dan di saat si bos terus menjelaskan, perhatian Denny justru teralihkan pada sebuah piano tua yang berada di sana. Light, door.
Lights, door. Merasa bahwa Denny sudah mengerti, si bos pun langsung masuk untuk menagih hutang. Setiap detik berlalu dan Denny mencuri-curi pandang dengan melihat piano tersebut. Hingga perlahan dia bergeser dan mencoba piano itu. Tiba-tiba Denny dikagetkan dengan seorang pria yang muncul, di mana itu hanyalah seorang tukang reparasi piano yang sudah tua. Pria ini bernama Sam. Dia seorang tunanetra yang lihai bermain piano. Karena tak bisa melihat, Sam pun terus berbicara seolah Denny adalah orang biasa pada umumnya. Hingga saat Sam meminta bantuan, Denny pun akhirnya berkata yes. Yes. Sam yang tidak tahu seperti apa warna kuning itu meminta Denny untuk menekan beberapa nada sambil dia memperbaiki kerusakannya. Meleloli, why? Oh, wonderful. And excellent. Excellent. Oh, Setelah selesai, Sam pun memainkan piano dengan sangat indah dan itu membuat Denny serasa hidup kembali sama seperti dirinya di masa lalu. City. All the great musicians want to play Carnegie Hall. I did too. Ketika terdengar suara tit tit tit, Denny pun segera sadar dan secepatnya lari ke dalam. Namun dia terlambat karena si bos dan anak buah sudah babak belur. Walaupun si bos kesal dan marah pada Denny, si bos tidak bisa berbuat banyak karena Denny adalah aset baginya. Kemudian datanglah si pria pemilik Fight Club yang bernama Akung untuk menawarkannya kerjasama. Awalnya si bos pun menolaknya karena itu hanyalah permainan anak-anak, tapi saat mendengar bayarannya sangat tinggi, si bos pun menyetujuinya. Sampai di sana, Akung pun menjelaskan bahwa hanya ada satu aturan di Fight Club miliknya, yaitu adalah bertarung sampai koin. Dan jika tidak is-dead, maka tidak akan dapat bayaran. Ini adalah juara bertahan di Fight Club miliknya, di mana dia sudah membunuh puluhan petarung dan mematahkan ratusan tulang manusia, juga merupakan lulusan dari sebuah penjara paling sadis di Meksiko. Tak ingin membuang waktu dan bercocok ria, si bos pun langsung melepaskan kalungnya dan menyuruh Denny untuk bertarung. Dan yang mengejutkan adalah sang juara bertahan yang sudah banyak membunuh petarung lainnya harus mati oleh 3 pukulan biasa yang dilayangkan oleh Denny. Padahal dia badannya keker, guys. Dan permainan pun selesai. Dengan banyak uang yang didapatkannya, si bos pun terlihat senang dan menawarkan Denny sesuatu yang diinginkannya. Dan yang Denny inginkan adalah sebuah piano. I want a piano. Dan hal tersebut membuat si bos tertawa, namun Denny terus berbicara piano. Tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil mereka hingga terseret puluhan meter dari jalan raya. Tak lama muncullah 3 orang bersenjata berat yang langsung menembaki mobil si bos dan Denny, dan ternyata itu adalah perbuatan si pemilik lelang yang masih memiliki dendam kepada si bos. Dikira sudah tewas, mereka pun pergi, dan ternyata Denny masih hidup dan hanya terkena peluru di lengannya. Dikira si bos sudah tewas, Denny pun pergi dari sana dan menuju ke tempat barang-barang antik yang tadi, dan masih ada Sam di sana. Akibat peluru tadi, Denny pun kehilangan banyak darah kemudian pingsan. Saat sadar, Denny sudah berada di atas kasur yang ternyata itu adalah rumah paman Sam dan dengan baju yang sudah diganti. Ketika Sam masuk dengan membawa makanan, Denny langsung sembunyi di bawah kasur. Jams. My name is Sam, remember? Tak lama datanglah anak tiri Sam yang bernama Victoria, dan saat Denny melihatnya dia langsung menutup pintu. Hi. Does he like to read? Does he like to write? Does he like to draw? He likes music. Mengetahui Denny suka musik, Victoria pun masuk ke kamar dan memberikannya sebuah piano kecil untuk Denny. See? My name's Victoria. Hingga saat mereka akan makan malam, Denny pun akhirnya keluar dan memutuskan untuk beradaptasi dengan rumah barunya. My name is Denny. Esok pagi saat Sam akan melepas kalung di leher Denny, dia langsung bereaksi untuk tidak membukanya. Anybody tried to take it off? That same reaction. So,
Selanjutnya, Danny diajak untuk mengikuti aktivitas Sam di mana mereka mengantar Victoria ke sekolah, kemudian pergi ke swalayan untuk belanja bahan makan di sana. Tiba di rumah, Danny pun melihat beberapa foto di kulkas di mana itu adalah foto Sam dan Victoria yang ternyata Victoria adalah anak dari temannya sendiri, di mana saat orang tua Victoria meninggal, Sam pun diberi amanah untuk merawatnya. Dan saat ini ditanya di mana orang tuanya, Danny pun mengatakan bahwa dia tidak ingat di mana mereka. You got family? I don't remember then. Hari-hari setelah itu pun menjadi sangat hangat di mana Danny seperti dilahirkan kembali dan memiliki keluarga baru yang sangat baik kepadanya, di mana hal itu merupakan hal yang tidak pernah Danny rasakan sebelumnya. Dan yang menarik ketika suatu hari ketika mereka sedang belanja, tiba-tiba ada orang berkelahi di sana. Sam yang khawatir dengan keadaan Danny terus memanggil namanya dan ternyata Danny sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Danny! Sam pun bertanya kepada Danny kenapa dia tidak panik dan tidak bereaksi saat ada orang berkelahi di sekitarnya. Danny pun menjawab bahwa mereka tidak berkelahi dengannya, jadi dia merasa bahwa tidak perlu untuk memperdulikannya. Mendengar hal itu, Sam pun memakluminya karena mungkin itu adalah masa lalu dan pribadinya, sehingga dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Hingga suatu malam saat kedekatan mereka terjalin semakin erat, Victoria pun memutuskan untuk membuka kalung di leher Danny. Awalnya Danny ketakutan dan teringat masa lalunya, namun ketika sudah dilepas, dia akhirnya menjadi seseorang yang baru dan bukan Danny the Dog lagi. Esoknya Danny diajak oleh Sam untuk pergi bekerja bersama Sam, di mana mereka berdua menjadi partner yang cukup baik dan Danny mendapat bagian dari hasil kerjanya itu. Danny bertanya, "Untuk apa uang itu, Sam?" Sam pun mengatakan, "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya." Nying. Setelah itu Danny pergi ke sebuah toko dan membeli topi unyu-unyu untuk diberikan kepada Victoria dan Sam. Hingga saat dia akan pulang, tiba-tiba dia tak sengaja bertemu dengan salah satu anak buah si bos. Dia pun mengatakan bahwa ternyata si bos masih hidup dan sedang mencari Danny kemana-mana. Danny pun mengatakan bahwa dia tidak akan kembali karena ia sudah memiliki keluarga yang baru. Namun dia mengancam akan mendatangi keluarga barunya itu jika Danny tidak kembali. You got a new family as well? Would you like that? Wouldn't be too hard to find, what with you shopping here and all. Tiba di markas, si bos pun terlihat sangat senang dengan kembalinya Danny dan ingin agar Danny kembali bersamanya. Tapi sebelum itu, Danny mempunyai satu pertanyaan, yaitu di mana ibunya. Question. Did you know my mom? I found you in the street. That was our first collaboration. Don't dwell on the past. Look to the future. Pada akhirnya Danny kembali menjadi binatang buas, di mana si bos mengajak Danny kembali bertarung di tempat Fight Club waktu itu. Saat pertarungan dimulai, Danny terus mengatakan bahwa dia tidak ingin menyakiti orang lain lagi. Gentlemen, to the death. I don't want to hurt people anymore. Excuse me? Not anymore. Anything wrong, gentlemen? Kesal dengan hal itu, si bos pun mendorong Danny ke arena hingga dia terpaksa harus bertarung dengan petarung di sana. Danny pun hanya bisa menghindar dan bertahan dari lawannya karena dia benar-benar sudah tak ingin menyakiti orang lain lagi. Melihat hal itu, si bos pun melemparkan senjata agar Danny bisa melawan, namun dia tetap bertahan. Tak ingin permainan terus menonton, si pemilik Fight Club itu pun memutuskan untuk menurunkan 3 petarungnya, sehingga sekarang Danny harus melawan 4 petarung sendirian. Dari situ Danny terus dihajar habis-habisan hingga dia terlempar dan tak sadarkan diri. Menyadari situasi ini, akhirnya Danny memutuskan untuk melawan dan come on, Danny is the dog.
Agar pertarungan lebih seru, mereka pun melemparkan berbagai senjata. Namun hal itu tidak membuat Danny kalah dan terus melawan dengan tangan kosong hingga mereka semua berhasil dikalahkan dengan cara dibuat cedera. Dan kita masih ingat dengan peraturannya bahwa jika tidak ada yang mati, maka si bos tidak akan mendapat uang sepeser pun. Sehingga si bos nekat membunuhnya sendiri dengan pistolnya. Akibat kejadian itu, Danny pun dihajar habis-habisan dan dilemparkan kembali ke dalam kandangnya. Di sisi lain, Victoria pun mempertanyakan di mana Danny sekarang dan karena dia mengira bahwa Danny bahagia bersama mereka. Sam pun menjawab bahwa terkadang bahagia saja tidak cukup dan mungkin Danny ingin mencari jati diri yang sebenarnya. Sementara itu, Danny terlihat sedang membuka buku miliknya lagi di mana dia menemukan sebuah foto ibunya di sana. Dan hingga di mana si bos sedang melakukan pengentutan dengan seorang wanita, tiba-tiba Danny muncul dan langsung memaksa si bos untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena takut, si bos pun menunjukkan foto-foto ibunya dan mengatakan bahwa ibunya seorang pelacur dan telah dibunuh oleh temannya di masa lalu. Dan si bos memutuskan untuk merawat Danny sejak saat itu. I'm sorry I lied to you, Danny. Saat akan pergi bekerja, seperti biasa si bos mengatakan bahwa sebuah keluarga harus dipertahankan apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, Danny pun sadar bahwa ia sudah memiliki keluarga sendiri, yaitu Sam dan Victoria, dan keluarga harus dipertahankan apapun yang terjadi. Untuk itu, Danny langsung berontak hingga mobil oleng dan mengalami kecelakaan. Dengan cepat, Danny pergi ke rumah Sam dan di mana mereka sudah menunggunya di sana. Dengan foto yang dibawa Danny, Victoria pun mencari clue tentang ibunya Danny yang ternyata adalah seorang pemain piano dan ada beberapa foto murid di sana dengan jendela yang sangat besar. Hingga Sam menyimpulkan bahwa mungkin saja ibu Danny adalah seorang guru piano di sebuah akademi. Untuk itu, mereka pun pergi ke sana dan mencari arsip tentang seorang wanita Asia yang pernah mengajar di sana. Setelah semua terungkap, akhirnya Danny bisa hidup dengan tenang dan menjalani hidupnya yang baru bersama Sam dan Victoria. Dan cerita pun belum selesai, dan saat Victoria memainkan not dari kertas milik ibunya, seketika Danny teringat masa lalu bahwa si bos lah yang telah memperkosa dan membunuh ibunya. Di mana Danny disuruh untuk bersembunyi di dalam lemari dan menyaksikan langsung kematian sang ibu. Dan yang terjadi kemudian, si bos merawatnya dan menjadikan Danny sebagai anjing peliharaannya. Setelah semua terungkap, Danny pun langsung mengajak berkemas untuk pergi dari sana karena bisa dipastikan mereka sudah tidak aman lagi berada di sana. Namun mereka terlambat karena si bos membawa beberapa pasukan dan seorang ahli gelut yang sudah menunggunya di mobil. Menyadari hal itu, Danny menyuruh Sam dan Victoria bersembunyi di dalam lemari. Danny sendiri langsung menghampiri mereka dan pertarungan pun tak terelakkan. Dan walaupun beberapa orang menggunakan senjata, Danny tetap menang dan berhasil menjatuhkan anak buah si bos tepat di samping mobilnya. Menyadari bahwa Danny tidak mudah untuk ditangkap, si bos pun menurunkan ahli gelut tadi untuk menangkapnya langsung. Sementara itu terlihat Danny sedang dikejar di atas gedung, hingga saat tidak ada jalan lain, Danny pun memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah gedung tersebut. Tadi diduga tiba-tiba muncullah si ahli gelut yang langsung menebasnya, namun beruntung bedog saktinya itu hanya menebas sebagian rambut dari Danny. Dari sini terjadilah pertarungan sengit hingga akhirnya Danny terlempar keluar dan nyangkut di sebuah kabel kemudian masuk ke apartemen wanita yang sedang mandi junub. Tak mudah menyerah, si ahli gelut pun langsung menyerangnya dan terjadilah pertarungan di tempat sempit yang membuat temboknya rusak terkena pukulan dari mereka berdua. Dan ternyata tanpa golok saktinya, si ahli gelut ternyata tidak sejago yang dibayangkan hingga dia harus terjatuh tepat di atas mobil si bos. Melihat hal itu, si bos langsung turun tangan dan terlihat bahwa anak buahnya berhasil menjebak Danny di sebuah ruangan. Saat Danny memutuskan untuk pergi melalui celah atap, si bos pun menyadari dan menyuruh anak buahnya untuk menunggu di sana. Hingga sampailah dia di apartemen milik Sam. Di situ si bos pun merayu dan membujuk Danny untuk kembali. Dan saat si bos akan memasang kembali kalungnya, Danny menahannya dan mengatakan, "Sorry Jing, gue udah punya keluarga baru boy." Dengan cepat si bos langsung dilumpuhkannya hingga saat Danny akan membunuhnya, Sam langsung melarangnya. Alasannya karena jika Danny membunuhnya maka dia akan dipenjara dan apa bedanya dengan mereka. Namun ketika si bos terus nyerocos memancing kemarahan Danny,
Sam pun langsung memukulnya dengan pot bunga agar dia diam. Saat semua selesai, akhirnya Danny pun hidup bahagia dengan Sam dan Victoria. Tamat ending yang sangat mendedaukan. Oke CS, segitu saja pesan-pesan dari saya. Mohon maaf jika perkataan saya sering balelol atau tidak jelas karena lidah saya belum memakai pelicin sehingga menjadi kaku dan balelol. Haha. Sekian dari saya Ubed alias Ujang Bedil dan sampai jumpa.